kasih. Ya, kita bisa lihat bagaimana perencanaan kejahatan dan juga membuat suatu skenario ada kecelakaan. Ini benar-benar luar biasa kejamnya, jahatnya. Kalau kalian melihat bagaimana hancurnya pihak korban, luar biasa pemerkosaannya. Dan saya melihat bagaimana saat ini adanya upaya-upaya menggunakan bahasa, menggunakan TikTok, terus berkelana menjadi detektif dadakan, dan itu benar-benar jadinya memberikan suatu image, framing yang membentuk suatu ujaran kebencian kepada korban. Ini korban loh, anak kesayangan gimana, terus kalian percaya. Luar biasa kejahatan ini. Sudahlah berbuat, bukannya minta ampun kepada Allah, tapi malah membuat satu framing yang memutarbalikkan fakta. Ini yang nggak benar. Kita biasa ada pembunuhan apa segala macam, tapi kan kemudian mereka menginsafi dan tidak mempersulit ini. Kan ini ada mempersulit penyidikan, ya kan, ada yang hal-hal yang tidak terungkap. Malah sekarang tadinya bilang cari itu DPO 3. Setelah polisi bekerja, ternyata polisi pun diserang. Terus hasil ceritanya pun berkembang. Eki bukan anak kandungnya Bapak Rudiana. Itu udah apa-apaan. Eki masih hidup. Yang meninggal tuh Panji. Sehingga sekarang Bapak Rudiana senang main badminton. Cerita-cerita begitu kan menimbulkan pihak-pihak yang tidak mengetahui kasus ini. Seolah-olah Rudiana ini maksudnya apa? Ada lagi, karena maksudnya narkoba, bandar narkoba, kayak begini-begini cerita-cerita yang bersimpang siur. Dan memang kita harus luruskan. Kalau enggak, menimbulkan ujaran kebencian. Bukan fitnah dan ini, itu kan efeknya ya, tapi ujaran kebencian. Masa seorang korban yang kehilangan, yang direkayasa jenazahnya seolah-olah kecelakaan, tiba-tiba sekarang diputerbalikan pakai bahasa. Kami tahulah semuanya itu nggak mungkin beritanya begitu provokasi, yang akhirnya orang yang sudah kesedihan kehilangan anaknya dan dengan cara yang tidak baik, ya itu sedih ya lihat tubuh anaknya. Totonya ditambah lagi berita-berita ini kan selalu mengingatkan klien kami terhadap anaknya, dan itu menimbulkan kesedihan. Apalagi sekarang dituduh bahwa pembunuhnya Aib. Terus ada lagi yang bahwa sebetulnya yang pembunuhnya Rudiana ada hubungan dengan almarhum Vina. Ini kan lucu, Vina masih kecil 16 tahun sama-sama sama anaknya. Hal-hal gitu sangat keji. Saya nggak bilang kejam lagi, keji. Dan itu harus menyentuh hati publik. Tolong bukalah hati dan pikiran supaya normal, ya, bahwa namanya framing ini sangat keji, apalagi hoax ini, ya, sehingga ingin kita luruskan. Rudiana dan keluarganya patut mendapatkan keadilan dan kebenaran. Itulah kami berjuang sampai kapanpun kita berjuang, dan saya sudah membuat voucher apa yang sebenarnya terjadi, dan kami tidak akan goyah karena kita tadinya kan mencari fakta. Setelah kita lihat, oh yang mana yang benar itu kita tahu sekarang. Jadi kita tidak tergoyahkan, berhaki tidak akan tergoyahkan. Kita di pihak korban dan kita mohon didukung dengan doanya saja untuk merubah cara berpikir publik
bahwa ini korban, jangan jadi dikorbankan lagi. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman mungkin ya bertanya. Saya Asti dari Tempo mau nanya Pak, kan kalau berdasarkan peraturan Bapak kan tanggal 31 Pak Rudiana memang sempat mencari ya Pak. Nah cuman kalau berdasarkan BAP Pak Rudiana sendiri itu beliau tuh menjabarkan 11 nama pelaku beserta peran-perannya. Nah itu selalu Pak. Nah kan kalau misalkan dari fakta kan seperti itu dari BAP ya. Dan plus juga kan Pak Ibu Rudiana kan juga bilang kalau Gina ini diperkosa dan segala macam. Cuman kan dan FP juga posisinya katanya kayak ada tusukan dan segala macam. Cuman kan kalau kita lihat dari hasil visum luar dan visum ekshumasi itu kan di dalam tubuh Eki sendiri kan benar-benar bersih sama sekali gitu, dan memang dari dokter juga bilang kalau ini akibat gitu. Dan mengapa Pak Rudiana ini langsung bisa menyimpulkan kalau anaknya ini terkena luka tusuk dan segala macam, dan Vina itu diperkosa, padahal hasil sperma itu muncul setelah visum ekshumasi dan itu juga 11 hari setelah dibongkar pemakaman. Dan sperma juga kan bertahan itu hanya 3 hari, dan mengapa Pak Rudiana itu yakin Vina ini diperkosa? Itu sebelum nanti dilihat buktinya saya akan jawab ya. Itu hal-hal yang selalu dibicarakan, didengung-dengungkan. Saya bilang kalau mengetahui soal BAP ya, kita pelapor itu kan diperiksa waktu diberikan kan dibilang 1 jam kok bisa tahu si A perannya ini, si B itu udah tahu. Lawyer-lawyernya bicara begitu, dan saya selalu menjelaskan begini ya, kan waktu diserahkan di Polres Cirebon oleh Pak Rudiana timnya kepada Serse, itu kan langsung mengaku, kan ada dibikin itunya notulennya sebelum di BAP, begitu yakin, dan yang ngomong kan mereka yang bicara. Jadi Anda jangan deh Rudiana seolah-olah membuat satu rekayasa 11 orang begini-begini, nggak mungkin. Itu cerita dari pihak itulah yang saya bilang, jadinya kalian mendapatkan suatu hoax yang akhirnya selalu menuduh. Nah waktu polisi penyidik begitu dia tahu, begitu dia bilang ya oke, ini memang dia sudah mengaku semuanya. Karena waktu itu kan mereka juga masih anak-anak dari 15 sampai 21 atau 22 ya pada saat itu. Jadi begitu ditangkap langsung ngaku. Dan itu kan serse umum, jangan bilang Rudiana. Waktu sudah fix ya, kan itu ada jeda waktu 1 jam lebih. Nah baru di BAP. Nah waktu di BAP kan polisi bilang, apakah Anda mengetahui hal ini? Terus gitu, iya mengetahui. Ini kan waktu diinterogasi oleh reskrim kan Pak Rudiana di sini, dia tahu. Terus sudah tuh biasanya polisi memberitahu si A ini, si B ini, ya tahu. Gitu, bukan berarti Rudiana itu membuat satu cerita si A perannya begini, si B peran, itu pengakuan dari mereka. Cuman kalau menurut fakta kan itu pengakuan langsung. Bukan fakta, ini saya ngomong bicara fakta, karena itu udah salah. Faktanya adalah begitu. Waktu diinterogasi itu ngaku semua. Kalau jadi polisi bisa tahu karena sehari-hari sama polisi. Oke, lalu soal visum yang Pak Rudiana tuh bilang kalau ada luka tusuk. Oh Pak Rudiana yang ngomong visum kan adalah dokter, jangan bilang Rudiana yang melulu. Bukan, tapi kalau dari pihak Pak Rudiana tuh beliau bilang sendiri Bu kalau ada luka tusuk dan segala macam. Sedangkan dari tunggu dulu, tunggu. Itu ada pisau, kan si Vina itu kena potongan pisau. Kalau itu kan kena pukulan. Jangan ngomong Rudiana, kita bicara visum. Coba bacakan visumnya. Jangan hati-hati loh, jangan kalian tuh menyebarkan hoax ya. Jadi marah nih. Patokan itu berada pada putusan. Kita luruskan. Yang telah berlaku pada pemeriksaan. Kalau rekan-rekan membaca putusan ya pada halaman 34, di situ dijelaskan terkait dengan yang 11 ini ya, saya bacain ya, bahwa saksi mengetahui dan 11 nama itu dari hasil interogasi saksi kepada mereka. Jadi itu dari keterangan mereka, gitu loh.
Nah, terkait dengan visum ya. Yang pertama visum nomor 76 di situ. Jelas di situ disebutkan bahwasanya ada trauma tajam. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan tubuh tangan kiri. Baru di visum nomor 77 itu dijelaskan di situ bahwasanya tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tubuh. Artinya visum ini dilakukan visum itu pertanggal 13 September 2016 karena dahulunya itu kan informasinya lata-lata. Tentunya ini diungkap kembali sehingga dilakukan visum terhadap Ina dan Eki. Seperti itu.